perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu agar yang kita diskusikan, kita pelajari pada pagi hingga siang nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Sudah selesai. Saudara, saya ingin tanya gimana pekerjaannya sudah disiapkan semua ya? Untuk satu sama pembuatan makalahnya sudah selesai belum? On proses, Prof. On proses. Minggu depan bisa mulai presentasi ya? Jadi sesuai dengan jadwal kemarin kan minggu depan kita presentasi untuk PowerPoint ya, Prof, yang terjemahan working itu. Ya. Baru berikutnya kita makalah gitu. Ya, mohon disiapkan ya. Ya sudah, insya Allah sudah siap, Prof, nanti minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu kalau sudah selesai dicetak yang bagus, dikirim lewat email dan hard copy-nya dikirim ke rumah ya. Supaya saya tidak membaca di teks di laptop. Tapi di laptop ada dikirim soft copy sama hard copy-nya. Untuk yang makalahnya, nah itu nanti speknya juga demikian. Sebelum dipresentasikan dikirim hard copy sama soft copy-nya. Setelah presentasi baru direvisi ya. Direvisi dan dalam waktu 1-2 minggu harus sudah dikumpulkan. Karena setelah itu nilai harus masuk. Sehingga tidak ada keterlambatan pengumpulan makalah maupun pengumpulan tugas terstruktur duanya. Ya, saya ingin menegaskan sekali lagi tentang persoalan teori yang kemarin sempat kita perdebatkan. Kemarin saya akan menyebut, meskipun tidak tepat, bahwa teori itu prinsipnya ada dua ya. Pada prinsipnya ada dua. Yaitu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif itu ya tingkah laku yang terobservasi, jadi sudah terreview dan kemudian dibukukan, ya. Baik dalam bentuk laporan, buku, ya. Kemudian variabel yang terpenting itu ya tetap aja tingkah laku. Dalam penelitian kuantitatif di susu legal itu juga ada tingkah laku. Tetapi sifatnya hanya meringkas ikhtiar dari apa yang diketahui. Jadi beda nanti yang kualitatif. Karena dalam penelitian atau teori-teori yang sifatnya kualitatif, itu justru tingkah lakunya harus dimaknai, makna tingkah laku. Ya tidak sekedar tingkah laku diobservasi, tapi dibalik tingkah laku itu yang perlu dikaji. Sehingga nanti kalau Anda meneliti perlindungan hukum, ya, yang sifatnya kualitatif itu beda dengan kuantitatif. Yang kualitatif Anda harus terjun menggali ada persoalan apa di belakang teks-teks atau di belakang perilaku itu, ya. Sehingga hak-hak mereka tidak terlindungi, baik hak atas upah, hak atas tanah, apapun ya. Perlindungan hukum itu kan sebuah kajian yang umum, tetapi objek yang dikajikan bisa spesifik, ya, baik soal upah, soal perlindungan hak perempuan, soal politik, soal itu harus digali di belakang apa yang tidak terlindungi ini ada persoalan apa. Karena kalau enggak itu tidak akan ketemu, ya. Nah, dalam konteks ini maka teori yang ada itu harus direview ya. Kalau Ronald Dworkin bilang the moral reading of the constitution atau of the theory. Jadi di belakang teori, di belakang itu, di belakang rumusan-rumusan konstitusi atau di belakang apa yang nampak di dalam wawancara itu harus digali, didalami untuk menemukan hal-hal yang esensial. Ya, ini yang barangkali harus difahami. Karena kadang-kadang dalam penelitian kualitatif, ya, penggunaan teori itu asal nempel. Ya. Asal nempel. Tidak digunakan lagi untuk menganalisis. Nah, dalam penelitian kualitatif, teori itu digunakan lagi untuk menganalisis, dan yang dianalisis itu adalah temuan-temuan yang diperoleh di lapang.
Ya, di lapang itulah perdebatannya, pergulatannya, ya, dalam penelitian sosiologis sehingga tidak kering. Oleh karena itu ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan digali. Ya, sehingga baik tidaknya penelitian kualitatif menggunakan teori itu ditentukan oleh ketika dia penelitian lapang. Apakah dia ya sudah mereview ya seluruh sampel responden. Kalau enggak ya nggak akan bisa ditangkap. Isu-isu pentingnya nggak akan bisa ditangkap. Nah, anak-anak S1 biasanya lepas itu. Ya, sering dia manipulasi ketahuan. Misalkan aja meneliti tentang penyelesaian sengketa kredit macet, itu pihak banknya nggak diwawancara, pihak kreditur nggak diwawancara. Tapi karena S1 ya sudah, ya sudah kadang-kadang itu lepas-lepas sedikit kita biar. Tapi untuk S3 nggak bisa begitu, ya. Dalam penelitian kualitatif atau penelitian yang menggunakan mulai dari perangkat critical legal study sampai konstruktivisme itu harus digali, ya, digali. Sehingga pertanyaan-pertanyaan penelitian itu penting disiapkan ketika mau ke lapang. Ya. Nah, dalam konteks itulah maka yang dicari adalah makna tingkah laku. Apa yang disampaikan itu digali terus. Tingkah lakunya ditelusur kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kemudian apa? Sebelum bedanya dengan penelitian normatif, ya, sebelum dideskripsikan hasil penelitiannya harus diberikan apa dulu? Social setting ini. Gambaran umum ya dari masyarakat yang diteliti, social setting. Apa saja di dalam social setting itu? Ya. Nah, di dalam social setting peneliti mendeskripsikan satu posisi wilayah yang diteliti, ya jaraknya dari kota, kondisinya, geografisnya dan seterusnya. Setelah itu sosial ekonominya, ya dideskripsikan kondisi sosial dan ekonominya. Dari mana data diperoleh? Nah, data diperoleh dari satu data desa, ya data potensi desa itu mesti ada, terus kecamatan. Maka sumber-sumber statistik juga penting dicari ketika mau men-setting lokasi, social setting, ya. Sebelum menjawab masalah ini harus didiskusikan dulu. Bagaimana misalkan Bapak neliti tentang kondisi masyarakat Tengger, ya itu coba baca buku Bapak, lengkap saya jelaskan. Ya, kondisi geografis, letak makamnya, kondisi sosial, ekonomi, sosial budaya itu didiskusikan dulu. Supaya apa? Pembaca tahu, ya, tahu tentang kondisi masyarakat yang diteliti, tidak langsung dijawab. Ya, nah ada penelitian yang langsung menjawab itu yang salah. Ya, saya banyak lihat ya penelitian sosial legal, enggak ada social settingnya, salah itu, tapi dibiarkan, ya salah. Ya, dari penelitian sosial legal harus memberikan gambaran umum dulu tentang masyarakat yang diteliti. Dalam penelitian normatif nggak perlu, ya nggak perlu itu semua. Nah, kemudian baru diidentifikasi tipe informasi baru. Ya, apa yang baru itu sebagai temuan-temuan. Nah, inilah sulitnya penelitian hukum yang kualitatif. Ya. Kalau yang normatif nggak pakai ke lapangan, ya bergulat dengan persoalannya sendiri, selesai. Ya. Ditemukan aja teorinya, selesai. Ya. Tetapi penelitian kualitatif tidak sesederhana itu. Oleh karena itu jarang yang meneliti kualitatif itu. Jarang sekali. Kenapa? Ya kan itu satu sebenarnya tahu tapi nggak punya waktu. Yang kedua kadang-kadang tahu punya waktu tapi kadang-kadang terlalu jelimet, ya, sehingga tidak dipilih. Ya. Oleh karena itu 5% mahasiswa fakultas hukum yang melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar. 5%. Ya, yang lainnya normatif semua. Ya. Jadi itu mohon dipahami ketika nanti masuk ke wilayah ini, ya wilayahnya itu tidak sekedar menggunakan teori yang relevan, tapi ditentukan oleh penelitian lapangnya. Nah, sehingga kemarin debat kita di sini. Ya. Nah, nanti ketika kita berdebat di wilayah ini, ya, harus difahami bahwa ini bagian besarnya, ini rinciannya ya. Jadi tradisi penelitian dalam ilmu sosial, makanya disebut sosiologis karena menggunakan banyak tradisi-tradisi ilmu pengetahuan sosial. Ya, apa saja ya, antropologi, sosiologi, psikologi, itu digunakan. Nah, dalam penelitian S3 itu sebenarnya yang diminta ini, sebenarnya. Ya,
tanyakan Pak Alvan itu, kita pada level 9. Ya, jadi seluruh teori-teori itu digunakan, baik 1 atau 2 atau 3, ya, untuk menganalisis persoalan. Nah, biasanya lebih dari 1 teori. Karena ada pertanyaan, Pak, apa perlu teori? Ya perlu. Dalam dunia akademik tidak ada satupun, ya, dalam dunia akademik ya, tidak ada satupun persoalan-persoalan yang dijawab tanpa teori. Ya, tapi di LSM tidak perlu. Saya meneliti, ya, meneliti di LSM tidak perlu saya membuat proposal dengan teori, tidak perlu. Ya, yang penting saya kemukakan masalahnya, ada respondennya, sudah saya berangkat. Ya. Kemarin misalkan meneliti tentang dampak undang-undang tentang pemerintahan desa, tak akan rubah itu. Ya saya nggak perlu melakukan telah pustaka yang ketat. Sudah langsung berangkat mulai dari Papua sampai Aceh. 6 bulan saya nggak pulang. Ya. Nah, Anda baca bukunya sudah dibukukan, Abih Tande judulnya. Ya, Abih Tande, rusak semua. Itu bahasa Minang. Nah, dalam konteks itulah maka dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti untuk menerjemahkan setiap rumusan masalah ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian itu penting. Ya, penting. Karena kadang orang hanya belajar teori hukum, teori itu apa? Untuk apa? Ya, teori itu untuk analisis, tapi analisis apa yang dianalisis? Hasil penelitiannya. Nah, dalam penelitian kualitatif yang ditelaah adalah hasil penelitiannya dengan teori. Sehingga nanti dalam pembahasan itu temuannya apa? Dianalisis dengan teori baru simpulan. Ya. Kemarin ada mahasiswa saya yang salah. Masa hasil dan pembahasan lebih ringkas daripada kesimpulan? Ya. Lebih ringkas dari kesimpulan, ya itu salah. Saya bilang salah Anda. Ya. Temuanmu apa? Baru dianalisis, setelah itu baru simpulan. Oh iya Pak. Nanti perbaiki. Ya. Nah itu. Nah dalam konteks inilah memang sambil jalan saya ingin sampaikan bahwa memang ada hal-hal yang beda perlakuannya dengan apa dalam penelitian yang kuantitatif itu, ya, atau penelitian yang normatif. Karena ada penelitian yang ilmu sosial yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif itu yang umum dan acak-acak aja yang biasa. Tapi yang kualitatif itu yang lebih spesifik. Ya. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa ada pendekatan normatif dan pendekatan sesulikel. Yang normatif itu diawali dengan pendekatan filsafat. Ya. Di mana letaknya di filsafat itu? Anda bisa telaah tentang keadilan. Itu letaknya filsafat, mempersoalkan keadilan. Nah, hanya saja seringkali ini disederhanakan, masuk ke dalam bidang teori. Padahal itu filsafat. Ya. Oleh karena itu kajian-kajian yang misalkan ada telaah politik hukum berbasis keadilan, itu harus dicermati keadilan yang mana. Ada keadilan sosial, ya, ada keadilan-keadilan yang lain. Coba baca bukunya John Rawls, ada banyak itu teori-teori keadilan. Nah, kadang hanya disederhanakan keadilan gitu aja. Tapi keadilan apa? Ya harus dijelaskan. Keadilan itu banyak, ya, keadilan yang sifatnya normatif, keadilan yang sosial, keadilan yang sifatnya empirik, atau keadilan yang lain. Baca bukunya John Rawls itu sangat banyak. Ya. Nah, dalam konteks inilah, ini berada di awal, ketika belum masuk ke legal positivistik. Ya. Nah, baru ketika masuk ke legal positivistik, misalkan teori negara hukum, teori kepemilikan, dan seterusnya, ini muncul di sini. Ya. Di akhir-akhir, karena ini munculnya di abad ke-17, ya. Legal filosofis itu. Nah, legal positivistik itu sudah mulai abad 18 itu sudah mulai muncul. Di Eropa, negara-negara kecil itu kan, ya semua akhirnya apa yang dulunya diatur dengan hukum adat ditarik ke dalam hukum positif, ya, legal positivism. Meskipun sekarang kembali lagi, ya Belanda kembali lagi tidak legal positivism, ya, mulai bergeser lagi, masuk ke mana? Hukum yang berlaku di masing-masing lokasi itu apa ya dibiarkan aja berlaku. Ya. Karena negara ketika masuk ini nggak akan pernah berhenti membuat undang-undang. Terus membuat undang-undang terus. Ya, Inggris nggak seperti itu. Ya. Inggris nggak selalu membuat karena dia common law. Mestinya kita common law, mestinya.
Maka ketika Indonesia memilih legal positif, nah kita bisa lihat dalam tahun ini aja berapa banyak orang demo untuk menolak undang-undang itu. Ya, karena fakta sosialnya banyak yang beragam dan itu disatukan oleh negara. Ya, oleh karena itu ini sekarang lagi tarik-menarik antara kekuasaan dengan hukum adat dan hukum yang difahami oleh masyarakat. Ya. Pada konteks legal positivism ini nampaknya negara ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa semuanya harus diatur oleh negara. Ya. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, ya. Nah, mulai ke sini agak mulai mendekati warna biru, nah mulai berpikir legal realism. Legal realism itu ketika apa? Seluruh pemegang kekuasaan itu bermain-main dengan apa yang difahami. Ya, dia bermain-main. Oh, apa enggak begini ya? Begitu ini saya terapkan seperti ini. Ya, itu legal realism. Ya. Termasuk kepada bergeser ke legal strukturalisme, itu lebih ketat lagi. Kekuasaan mulai bermain-main dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia laksanakan. Kalau saya seperti ini, bagaimana kalau begini? Bagaimana membuat PP-nya dan seterusnya. Ya. Nah, di sini apakah jelek? Enggak. Ya memang itu yang difahami mereka. Tetapi dalam situasi di mana kulturnya beda, nah dia akan berhadapan-hadapan dengan itu. Nah, negara Eropa bisa saja ini dilaksanakan semuanya ini, ya dilaksanakan karena apa? Masyarakatnya sederhana, ya. Jepang itu, Jerman itu sukunya Arya satu, kita Indonesia apa satu sukunya? Enggak, ya. Maka Indonesia oleh Satjipto Raharjo dan kemudian oleh Sutanjo Wigno Subroto, Prof. Sutanjo dan Satjipto disebut negara baru. Indonesia negara baru karena mencoba menyatukan banyak suku itu, banyak hukum-hukum adat itu. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian di negara-negara di mana suku-sukunya banyak mulai muncul ini yang warna biru itu. Ya, warna biru. Mulai yang pertama-tama muncul legal theoretical, critical legal study, ya. Itu mulai abad 19 mulai muncul, ya. Ya, ada banyak hasilnya. Anda bisa lihat hasilnya apa di sini. Ya, hasilnya salah satunya adalah apa? Feminis jurisprudens, ya, tuntutan-tuntutan kaum perempuan yang dulu dikatakan sama haknya muncul, ya. Mereka minta supaya dulu misalkan di beberapa negara di Arab Saudi yang milih itu laki-laki aja sudah mulai perempuan, anggota dewan sudah mulai ada, ya. Ini luar biasa itu, perubahan-perubahan pergeseran hukum ini, ya. Di Indonesia begitu juga, coba dilihat ketika tahun 90-an ke atas. Gerakan-gerakan legal feminisme muncul. Ya. Saya berada di pusat studi wanita. Waktu itu merumuskan apa? Women Study, merumuskan apa? Bagaimana perempuan di dalam penganggaran itu masuk. Akhirnya masuk juga. Ya. Nah, itu gerakan-gerakan itu ramai di tahun 90-an ke atas. Dan mulai sampai saat ini pun jadi persoalan. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini, dan seterusnya. Juga gerakan-gerakan tentang lingkungan. Ya. Di critical legal theory muncul itu. Gimana tuntutan bagi anak-anak dan perempuan atas haknya. Di sinilah kemudian bergeser lagi ke legal interaction, symbolic interactionism. Ya. Ya, ini yang mulai menggunakan ilmu sosial, ya, di sini. Ilmu sosial, antropologi itu mulai muncul di sini. Di mana letak hak-hak masyarakat muncul di sini. Anda bisa lihat ini di sini. Ya. Nah, itu mulai di sini ada banyak teori-teori sosial yang dimasukkan, mulai psikologi. Ya. Kalau Anda neliti tentang kenapa hakim dalam memutuskan perkara yang sama putusannya beda. Nah, itu persoalan psikologi hukum. Ya. Ya. Kemudian, kenapa konflik-konflik itu dalam penyelesaian sengketa orang menghindari pengadilan. Nah, itu persoalan antropologi hukum. Kenapa hakim selalu dihindari? Orang cenderung sekarang menyelesaikan sengketa di dalam penyelesaian sengketa yang lebih longgar. Ya. Kenapa?
ya kita tahu sendiri bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka kadang di dalam peradilan tidak terpenuhi. Ya. Maka dia memilih penyelesaian sengketa sendiri. Peradilan ya sudah biar aja. Nanti kalau sudah mentok di dalam penyelesaian sengketa, dalam dia bermediasi, baru dia masuk ke pengadilan. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian fakta sosial itu memiliki kekuatan sebenarnya. Ya. Masyarakat adat, masyarakat yang kelihatannya demo kemarin itu ya memiliki kekuatan dia. Satu saat akan merubah sesuatu. Ya. Nah, Anda bisa ikuti misalkan dalam penyusunan undang-undang tentang air, penyusunan undang-undang yang kemarin, ya, kontrak kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Maka disinilah kemudian ada legal constructivism, ya, di mana orang menyusun kekuatan-kekuatan lokal untuk merubah kekuatan-kekuatan nasional. Jadi legal constructivism itu kekuatan lokal yang baik dipakai untuk merubah kekuatan konstruksi nasional yang salah, yang kurang tepat. Maka kemudian penelitian sosiologis, ya, itu mesti judulnya rekonstruksi, ya, judulnya seperti itu biasanya. Ya, banyak, sudah mulai banyak sekarang. Rekonstruksi politik hukum, rekonstruksi kelembagaan dan seterusnya. Ya, karena dia menggunakan konstruksi-konstruksi ilmu sosial untuk merubah apa yang ada di wilayah yang coklat itu. Nah, inilah perjalanan dari wilayah coklat ke wilayah biru. Oleh karena itu, ke depan ketika Anda mau nyusun makalah, lihat relevansinya. Saya mengharapkan, ya, tarik wilayah sosiologis dalam tulisan Anda. Kalau mampu, kalau mampu. Kalau enggak, ya sudah. Berarti Anda tidak berkenan, ya sudah. Tinggalkan, pakai yang normatif, yang benar. Ya, jadi teori tidak hanya tumpukan, tapi terseleksi, ya, baik dari sisi makro ke mikronya. Makro itu konsep-konsep besar, mikro yang konsep-konsep yang implementatif. Nah, di antara itulah yang middle teori yang di tengah itu. Ya. Kalau di hukum kan ada 3, kalau di sosial hanya 2, makro, mikro gitu aja. Kalau di hukum ada grand, ada middle, dan ada apply. Ya. Nah, itu yang harus difahami oleh saudara supaya lebih cermat nanti dalam menyusun makalah. Tidak sekedar menempelkan teori, tapi teorinya harus relevan. Dan masalah yang dikaji substansial, bukan teknik. Ya, kemarin masih ada 1-2 orang yang teknik, itu harus dibongkar untuk masuk ke wilayah yang substansial. Ya, saya rasa itu penjelasan saya. Kalau ada diskusi, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Terkadang kalau saya menulis itu, Prof, kita sudah bikin teorinya dulu, namun setelah pembahasan, kadang cocoknya itu dengan teori yang tidak saya bayangkan sebelumnya, gitu. Apakah... Ya, karena itu salah. Jadi itu salah memulainya. Teori itu datang kemudian. Nah, jangan nyusun teori dulu. Jadi nyusun masalahnya dulu. Nah, dari masalah lihat dengan judul itu. Teori apa yang dipakai? Mesti cocok gitu. Kalau teori dulu, ya mesti nggak cocok. Ya, jadi teori itu muncul dari tuntutan masalah. Ya, misalkan Anda meneliti tentang perlindungan hukum, ya teori perlindungan hukum. Meneliti politik hukum, ya teori politik hukum. Meneliti tentang tanggung jawab, ya teori tanggung jawab. Meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan HAM, ya teori HAM. Nah, dalam konteks inilah maka baca rumusan masalah dan judulnya. Lihat, dibagi-bagi itu kalimatnya. Ditarik-tarik kalimatnya untuk apa. Nah, ada yang dalam konteks kalimat itu akan terlihat, oh ini teori. Kasih teori itu. Oh ini konsep, jelaskan konsepnya. Ya, apa bedanya teori dan konsep? Kalau teori itu sudah teruji dan dipakai terus-menerus oleh kalangan akademis untuk menganalisis masalah. Kalau konsep belum, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya belum jelas. Itu konsep. Ya. Nah, dalam konteks itulah maka rumuskan masalahnya dulu dengan baik dan benar, kemudian penggal-penggal itu, mana yang teori, mana yang konsep. Itu caranya menggunakan teori. Ya, ya silakan yang lain. Saya juga kebingungan membedakan antara konsep dengan teori itu, Bro. Oh, itu mudah.
Jadi mudah. Kalau misalkan perlindungan hukum sudah ada kan, sudah ada bukunya, sudah. Oh ini teori. Kalau belum ada bukunya, belum ada itunya, yaitu konsep. Ya. Konsep. Jadi konsep itu penjelasan-penjelasan yang akan dikembangkan untuk membuat sebuah persoalan itu menjadi semakin mudah dijalani. Itu konsep. Tapi kalau teori itu berbagai hal yang sudah matang dan dipakai untuk menganalisis masalah. Ya. Nah, banyak teori perlindungan hukum, tulisannya Sacipto Raharjo, tulisannya Philippus Hadjon, teori hak milik, tulisannya siapa lagi ya, itu harus dicari. Mudah sekarang cari teori. Teori hak milik, masukkan aja di laptop, klik keluar. Teori ini ya keluar. Sekarang itu laptop memberikan jawaban banyak hal. Ya. Jadi penggal-penggal dulu rumusan masalah dan judulnya. Nanti akan muncul itu, mana yang teori, mana yang konsep. Ya, silakan yang lain. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Prof, apakah mungkin ya, Prof, dalam sebuah rumusan masalah itu kita menggunakan dua teori yang sama, tetapi maksudnya sama-sama teorinya, tapi beda dari konsep yang berbeda, Prof. Maksudnya begini, kadang-kadang saya melihat ada rumusan masalah itu dianalisis dari dua kajian dalam dua dua perspektif, tapi sebetulnya teorinya itu sama gitu, atau mungkin sebaliknya teorinya dua tetapi rumusannya sama satu gitu. Apa mungkin ya, Bro? Jadi dalam sebuah masalah itu bisa menggunakan satu teori, bisa dua teori, bisa tiga teori, bahkan bisa 4, bisa 5. Ya, tergantung pada hasil yang akan dicapai oleh peneliti itu. Peneliti ingin mencapai untuk apa? Ya. Kalau sudah jelas di dalam rumusan masalah itu misalkan mengapa ini tidak terlindungi, ya teori perlindungan hukum. Tapi kemudian kalau bagaimana tanggung jawab, ya teori tanggung jawab. Nah, kalau dalam teori tanggung jawab itu ada banyak pikiran, nah dicari mana yang lebih cocok untuk menjawab itu. Nah, dalam ketika mencari boleh 2, boleh 3. Wah, ini cocok saya pakai. Saya menggunakan teori ini dan ini tentang tanggung jawab. Baik karyanya ini maupun karyanya ini untuk menganalisis tanggung jawab hakim misalnya dalam menyelesaikan soal-soal masalah pidana misalnya. Jadi boleh, ya. Yang penting relevan itu, yang tanda petiknya itu relevannya. Anda boleh menggunakan, jangankan 2, 3 aja boleh. Dalam disertasi saya ada 12 teori yang saya gunakan, meskipun penelitian saya cuma 3 masalahnya, tapi 12 teori saya gunakan. Ya. Oleh karena itu yang penting relevan dan digunakan kembali dalam pembahasan. Tolong baca disertasi. Itu kadang kajian teori berhenti di situ, tidak ditarik ke dalam pembahasan. Tidak ada di dalam pembahasan. Ya. Nah, itu harusnya ditarik dalam pembahasan. Masalah ini kalau dianalisis dengan teori A, maka persoalan yang muncul ini. Itu mestinya. Ya. Jadi teori jangan dibiarkan menjadi hiasan pada disertasi, tapi menjadi pisau analisis untuk menganalisis temuan-temuan itu. Ya. Jadi apa boleh? Boleh. Kebulin, bahkan 3, 4 boleh. Ya. Yang penting relevan memang digunakan. Jangan banyak teori tapi nggak digunakan. Atau sedikit teori juga nggak digunakan, ya sama juga bohong. Ya, silakan. Ada yang lain? Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Saya Nur Grasuti, nggih matur nuwun. Dalam tradisi penelitian ilmu-ilmu sosial itu ada yang namanya hipotesa, Prof. Ada yang namanya hipotesa. Kemudian kalau dalam perspektif pendekatan sosiolegal, apakah penelitian-penelitian sosiolegal ini juga menggunakan yang namanya hipotesa? Mengingat kalau dalam penelitian ilmu-ilmu sosial itu juga memang ada yang namanya kerangka konsep. Nah, kemarin terkait dengan tugas yang Prof kelihatan ini siapa orangnya? Bentar. Saya cari-cari di laptop itu. Oh, maaf. Nggih. Maaf, Prof. Maaf, sudah ngapunten tadi saya tutup. Saya izin ke belakang sebentar. Tolong diperlihatkan ya mukanya. Nggih, ngapunten. Tadi saya perlihatkan, tetapi karena saya ada ke belakang. Nggih, ngapunten. Ya, silakan. Saya lanjut nggih, Prof. Ya. Nggih. Jadi kalau dalam tradisi penelitian ilmu sosial itu memang satu ada hipotesa, kemudian biasanya akan muncul yang namanya
kerangka konsep dan kerangka konseptual dan kemudian kerangka teori, Prof. Untuk membedakan bagaimana itu teori dan bagaimana konsep, tentu saja saya secara pribadi mohon penjelasan, Prof, mohon pencerahan, mengingat ada kaitannya persoalan kerangka konsep dengan hipotesa biasanya. Matur nuwun, Prof. Ya, dalam tradisi hukum kita menghilangkan hipotesa. Meskipun sebenarnya hipotesa itu dipakai, tapi dalam bentuk lain. Kalau hipotesa itu kan jika diberi ini maka ini kan begitu. Dan biasanya menggunakan teori regresi, ya, teori R2 itu, ya, C2 itu. Tapi dalam penelitian hukum tidak menggunakan teori itu, ya, teori sosial yang dipakai, ya, bukan pakai Q-square, ya, Q kuadrat itu tidak dipakai itu tidak diperlukan. Ya, hipotesa juga tidak diperlukan. Maka yang diperlukan adalah rumusan masalah. Ya, kita tidak menyiapkan hipotesa, tapi menjawab masalah. Ya, dengan apa masalah itu dijawab? Ya, dengan teori dan konsep. Ya, maka rumuskan masalahnya dulu, baru dicari teorinya. Nah, setelah itu baru dikaji tentang datanya. Nah, setelah data ditemukan, baru dianalisis dengan teori. Ya, temuannya, makanya di dalam pembahasan itu kan ada hasil dan pembahasan. Kenapa begitu? Karena hasilnya disampaikan dulu, baru dianalisis dengan apa? Dengan teori. Ya. Saya pikir itu. Jadi tidak ada hipotesa, tidak ada, hilangkan hipotesa itu. Dalam konteks Fakultas Hukum Brawijaya itu adalah dirubah menjadi rumusan masalah. Ya, meskipun dalam rumusan masalah itu bisa dihipotesakan, tapi tidak perlu hipotesa. Karena nanti akan ditemukan temuannya 0 dan 1. Dan kita nggak perlu 0 dan 1. Ya, jadi di Fakultas Hukum nggak ada 0 dan 1. Ya, silakan yang lain. Saya, Prof. Ya, silakan. Ini dalam disertasi saya kan ada 2 permasalahan. Yang pertama di rumusan masalah itu adalah yang pertama adalah problem eksekusi. Ini Gatot Sabto Haryana. Ya, naikkan sedikit ya. Karena kelihatan dahinya aja. Iya, sudah, silakan lanjut. Rumusan masalah saya kan ada 2. Yang pertama itu problem eksekusi perkara prodeo di bidang hukum perdata. Yang kedua, saya pakai bagaimana model eksekusi perkara prodeo di bidang hukum perdata yang berkeadilan. Mungkin kalau yang kemarin pernah menjelaskan yang berkeadilan. Ya, kalau yang kemarin soal biaya itu hilangkan aja, karena itu terlalu teknis. Oh gitu, Bro. Padahal yang terkait mengenai masalah yang di lapangan itu rata-rata saya kan kemarin juga di dalam kualitatif ini termasuk mencari korespondensi data itu bagi para hakim gitu loh. Ada di Gresik juga kita menanyakan itu apa yang menjadi problem eksekusi itu. Ya itu memang masalah tapi teknis. Bukan masalahnya dokter. Hilangkan aja masalah-masalah biayanya kok begini, hilangkan saja. Ya, masalah-masalah teknis hilangkan. Anda harus masuk wilayah yang substansial. Jadi kalau ada masalah biaya, kenapa biayanya terlalu besar? Biaya kok nggak harus begini? Itu hilangkan saja. Itu bukan wilayah disertasi. Itu wilayah teknis yang harus dicari dalam penelitian-penelitian yang sifatnya apa? Yang penelitian anak-anak S1 ketika dia akan mencari pengetahuan tentang bagaimana teknik di lapangan atau soal penyelesaian pengurusan sertifikat, biayanya berapa, hal yang semacam itu terlalu sederhana sudah. Ya, Bob, terima kasih, Bob. Ya, ada yang lain, silakan. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Ya, dalam konteks ini memang kita diajak berpikir untuk serius menentukan teori dalam membuat makalah ya. Dan satu, rumuskan masalah dengan baik dan benar. Itu nomor 1 sudah. Kalau masalahnya salah, mesti teorinya salah dan seterusnya akan merembet. Ya, jadi diskusikan dengan teman-teman Anda, rumusan masalah Anda harus sudah tepat, minimal itu. Ya. Kalau tidak tepat ya nanti diperbaiki. Yang penting ada keberanian. Hanya saja saya selalu ingatkan tadi, jangan ngambil wilayah teknis.
ya, soal biaya, soal tata cara pengurusan di satu hal, ya, pengurusan tentang pajak, tentang sertifikat, tata cara penyelesaian ini dan itu yang terkaitan dengan hal yang teknis, ya itu hindari itu. Karena itu masuk wilayah apa? Kalau saya sebut wilayah KKL, kuliah kerja lapang, tata cara penyusunan ini, tata cara pembuatan, ya biaya tentang ini, ya sudah, itu KKL, kuliah kerja lapang. Tidak masuk wilayah skripsi, tesis maupun disertasi, lebih-lebih disertasi dari hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, itu yang perlu saya ingatkan. Jadi makanya nanti di presentasi makalah itu nanti minggu kedua, minggu besok masih presentasi yang sifatnya T1-nya. Sehingga masih ada waktu untuk sedikit membaca lagi rumusan masalahnya. Untuk dijawab dengan tepat penggunaan teorinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mohon bertanya lagi ya, Prof. Ya, silakan. Kalau saya melihat atau mencermati tugas jenengan yang untuk tugas yang kedua makalah itu, menurut saya adalah seperti hasil atau laporan penelitian ya, Prof. Karena sudah ada pembahasan, padahal pembahasan itu kan sudah ada, harus ada data yang masuk. Betul begitu ya, Prof? Ya, dari nanti untuk minimal dalam pembuatan makalah Anda, itu saya akan menilai agak lebih berat penggunaan teorinya. Nah, pembahasannya asal aja Anda lakukan, yang penting ketika teori yang Anda gunakan itu muncul, ya, muncul dalam pembahasan. Tetapi kalau Anda tidak melakukan itu, ya sudah berhenti, tidak perlu pembahasan pun tidak masalah. Yang penting saya ingin tahu teorinya aja. Ya, ketika rumusan masalah Anda sudah rumuskan, teori yang digunakan apa, saya lihat konsistensinya. Ini cocok enggak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, konstruksi teori yang Anda bangun. Ya, teori itu kan ada makro, ada mikro. Ya, urutan-urutan yang mana yang mikro, mana yang makro itu diletakkan berbeda. Ya. Nah, disitulah bobot penilaian yang lebih besar. Soal nanti di pembahasan Anda tidak karena ini merupakan, ya kalau kasarnya sebenarnya ini merupakan kayak proposal. Cuman tanpa metodologi, ya, karena yang saya nilai hanya relevansi teori dengan rumusan masalah. Monggo kalau Anda menulis, oh saya kan belum penelitian, kan nggak bisa, monggo nggak perlu dijawab, hanya sampai pada teori aja, latar belakang ini sampai teori, ya, lupakan pembahasan sama simpulan, hilangkan nggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang ingin mencoba menjawab, ada yang sudah sampai datanya cukup banyak, silakan, ya. Dan itu jauh lebih baik karena Anda berlatih untuk menganalisis menggunakan analisis temuan dengan teori. Tapi kalau belum, tinggalkan aja. Satu lagi, satu lagi, Prof. Terkait dengan teknis ini penulisan itu mungkin ada batasan minimal halaman, Prof. Ya, halamannya kemarin sudah saya sampaikan. Minimalnya 25, maksimal 30. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Silakan yang lain. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Kembali kepada perumusan masalah ya, Prof. Saya mohon bimbingannya, Prof. Di dalam merumuskan permasalahan itu terkandung 2 variabel ya, Prof. Kemudian dari variabel yang terungkap itu baru beranjak pada teori yang akan digunakan. Mohon bimbingannya, Prof. Apakah betul begitu, Prof? Ya, jadi minimal subjek dan objeknya itu jelas, ya. Jadi objek dan subjeknya, pelakunya siapa dan dia mengatur tentang apa, itu aja. Termasuk merumuskan judul, itu harus jelas. Objeknya apa, subjeknya apa. Ya, subjek materialnya, kemudian objek material yang dikaji, itu harus ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau hanya objeknya saja, nggak ada subjeknya, hukum kan harus dijalankan. Ya, itu yang nggak jelas. Kecuali kalau Anda ingin menemukan teori. Kalau teori pun jelas itu, mesti ada penemunya kan.
Jadi kalau Anda menelaah teori, misalkan teori hukum kritis, itu misalkan meneliti teori hukum kritisnya siapa? Nah, berarti kan ada subjeknya. Ya, materinya apa? Materinya ya tentang teori hukum kritis. Nah, jadi subjek sama objek itu selalu harus ada. Itu aja untuk memudahkan supaya Anda tidak lupa. Dan menjadikan masalah yang penting itu, ya. Yang kedua, tolong diuji dengan 7 pertanyaan yang kuliah kedua saya sampaikan, ya, apakah datanya ada apa tidak. Nah itu dalam penelitian hukum kualitatif diuji dengan itu, ya. Kalau sulit ya tinggalkan aja, cari yang relatif lebih mudah, itu, ya. Silakan yang lain. Solahuddin Al-Fatih, ada yang mau dipikirkan, silakan. Ya, Prof. Bingung, Prof. Nunggu dulu, Prof. Ya, ya silakan. Mas Alfon, Pak Alfon. Oke, saya mau tanya, Prof. Itu kemarin di kuliahnya Prof. Sodiki itu bahwa kami disarankan untuk memakai teori tidak hanya yang sependapat, tapi juga teori yang bertentangan juga bisa dibahas. Lah, saya juga berpikir di mana terus kemudian kita meletakkan posisi teori yang bertentangan itu dalam pembahasan kita, Prof. Atau juga masuk teori bertentangan itu boleh dipakai, tapi tidak dipakai untuk analisis. Ya, di dalam teori ini ada ini. Ya, benturkan antara teori yang dipakai dengan yang bertentangan. Ya, tapi tidak dipakai untuk analisis. Kalau dipakai analisis, nggak jelas nanti. Ya. Outputnya, hasilnya itu nggak jelas. Kemana mau dibawa ini? Ya. Tapi ketika menjelaskan teori, ya perdebatan di teori boleh menggunakan teori yang paling ekstrim pun boleh. Teori ini ada dihadapkan dengan ini, hanya kelemahannya ini. Nah, peneliti harus menganalisis kelemahan-kelemahan teori di dalam penggunaan teori. Ya, kan ada kerangka teoretikal dan konseptual. Debat tentang teori yang ekstrim dengan yang dipakai itu bisa dipakai di kerangka teoritik, boleh itu. Tapi harus dijelaskan bahwa ini terlalu ekstrim, peneliti akan menggunakan yang ini, itu boleh. Ya, supaya nanti peneliti lebih tajam lagi di dalam melakukan penggalian data dan analisisnya. Ya. Oleh karena itu, Prof. Sodiki di MK, kemarin ketika kami berdebat dengan beberapa ketua MK, ya memang di dalam MK itu ada 2 kelompok juga. Ada aliran normatif yang selalu berlindung pada norma-norma, dan ada hukum progresif, aliran progresif, ya, yang selalu melihat keluar untuk ke depan hukumnya harus bagaimana, melihat konteks-konteksnya. Ya. Nah, kadang itu yang kadang mereka bertentangan, sehingga dalam hal tertentu ada mesti ada dalam pembahasan di MK ada yang dissenting opinion 2-3 orang, kadang 1 orang. Ya, dan itu wajar. Ya, wajar dalam perdebatan satu hal pasti ada sesuatu yang berbeda, dan itu wajar. Kemarin kita lihat di DPR RI pun ada kan yang keluar itu kan, PKS dengan partai yang lain. Itu karena pemahaman mereka melihat realita dibahas dengan apa itu tidak jelas itu. Ya, jadi saya setuju dengan pendapatnya Prof. Sodiki, boleh menggunakan teori, tapi tidak dipakai untuk analisis. Karena nanti akan kebingungan penelitinya. Kalau ada teori yang ekstrem digunakan untuk itu, kan malah memecahkan yang sudah disimpulkan. Iya kan? Ya, akan memporak-porandakan apa yang sudah disusun. Tapi itu boleh dimasukkan dalam perdebatan teori. Ya. Tapi peneliti harus jeli. Pada akhirnya akan memilih teori ini yang saya gunakan untuk analisis itu. Ya, boleh. Karena banyak ada teori-teori yang bertentangan itu dalam ilmu-ilmu sosial yang nampaknya satu sama lain. Saya pikir dalam hal tertentu kadang-kadang itu saling melengkapi. Kalau saling melengkapi gunakan, kalau saling melengkapi. Tapi kalau itu saling bertentangan ya hindari. Ya, masukkan di perdebatan teori aja. Saya setuju ya. Ada yang lain silakan. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Oke. Menyambung dari apa yang ditanyakan Mas Alfon tentang kemungkinan
dimunculkan teori-teori yang saling bertentangan dalam kerangka teori atau kerangka konsep. Jadi saya berpikir bahwasanya sebuah penelitian itu memang dijaga objektivitasnya. Nah, kalau ketika kita menyampaikan beberapa teori yang saling bertentangan, kemudian kita sampai kepada suatu keputusan untuk memilih teori ini, itu apakah kita harus menggunakan argumentasi subjektif kita, Prof? Terima kasih, ya, mohon betul. pencerahannya. Ya, memang betul menggunakan argumentasi. Di dalam kerangka teoritik menggunakan argumentasi. Maka di S3 itulah ya perdebatan teori itu muncul. Jadi tidak sekedar teori itu tempelan. Dan dipilih dengan cermat relevansinya. Ya, sehingga serangkaian teori itu relevan digunakan. Tidak sekedar tempelan. Ya, jadi tidak apa-apa. Nah, harus ada argumentasi. Kenapa ini dipilih? Karena nanti mengakibatkan analisisnya akan tidak jelas atau analisisnya justru akan memberikan pendapat yang berbeda. Ya. Kecuali peneliti akan memunculkan perbandingan, ya, perbandingan antara ini dengan inilah, memperbandingkan. Ya, dalam hal memperbandingkan ya nggak apa-apa. Perbandingan teori ini dengan teori dalam menjawab apa? Ya, kalau Anda melakukan telaah satu untuk melihat apakah teori ini beda enggak dengan teori ini, ya silakan aja. Karena dalam penelitian tesis itu ada yang menggunakan teori sebagai psikoanalisis, ada yang menemukan teori, ya, ada yang kemudian teori itu diuji dengan perilaku-perilaku tertentu. Nah, monggo Anda masuk wilayah mana, ya. Jadi kalau memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah yang belum terpecahkan, Anda jangan menggunakan teori ekstrim. Karena nanti nggak akan terpecahkan. Ya. Tapi kalau membandingkan satu hal, nah itu bisa jadi yang dikatakan Prof. Sudiki bisa ditarik lagi. Karena diperbandingkan ini dengan ini. Ya. Pendapat teori ini akhirnya begini nanti di kesimpulan. Kalau teori ini begini, itu. Ya. Jadi melihat dulu permasalahan yang dikaji. Ya. Nah, permasalahan yang dikaji itu ada 4 hal. Ada yang menemukan teori, ada yang menggunakan teori sebagai psikoanalisis, ya. Ada yang memperbandingkan teori, ya. Ada yang menggunakan azas-azas dan implementasi kebijakan. Nah, Anda memilih yang mana? Ya. Kalau ingin memperbandingkan satu teori dengan teori yang atas satu hal, ya silahkan, itu tidak apa-apa. Anda pakai teori itu sampai ke analisis. Tapi kalau kemudian Anda hanya memecahkan masalah ya dengan menggunakan teori itu, ya saling melengkapi teorinya. Ya, tapi jangan menggunakan tadi teori yang ekstrim, nggak ketemu. Ya, saya rasa itu. Silakan yang lain. Ya, kalau tidak ada, saya menunggu hasil untuk diskusi T1 pada minggu depan, ya. Mohon masing-masing grup, ya, kan itu ada 2 orang, itu membuat ya minimal setiap isu ada 1 PPT-nya. Isu A itu fokus isinya apa, ya. Ada 5 ya 5 slide. Kalau isu B yang diangkat ada 7 ya 7 slide. Jangan terlalu banyak slide, ya. Sehingga nanti hal-hal yang penting aja. Modelnya bulkona, bulatan kotak panah, ya. Bulatan kotak panah sehingga jelas itu. Ya, mohon nanti ini seperti yang kemarin kelas Jakarta itu saya tugasi, hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini. Ya, ini kelas Jakarta ini. Justice in Rubber, ya. Jaket atau jas keadilan. Ya. Nah, ini aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, ini terjemahannya. Nah, ini terjemahannya sama. Jadi cover depannya sama. Ya. Nah, nanti nama-nama Anda ada di dalam, ya. Di dalam ini sebutkan nama-namanya. Nah, ini. Di bab berapa itu diisi oleh kelompok berapa, ya, seperti itu.
Ya. Jadi ini terjemahannya ini. Ya, sangat bagus ini sudah dihasilkan. Nanti Anda juga bermanfaat untuk siapa ya? Untuk Anda juga. Ya, minimal Anda mendapatkan pengetahuan dari teman-teman Anda juga. Dan saya juga mendapat manfaat dari kuliah itu. Ada saling mengisi. Nah, kemudian makalahnya, ya Anda bisa membuat hanya judul, rumusan masalah, ya, kemudian kerangka teori, selesai. Kalau mau ditambah ya pembahasan dan kesimpulan. Ya. Nanti saya akan melihat, ya, saya akan melihat teori yang relevan aja. Jadi untuk makalahnya jangan dipandang terlalu pusing. Yang penting Anda sudah memikirkan disertasi Anda apa nanti. Ya, kalau itu sudah beres, Anda tinggal nambah metodologi, selesai. Kuliah metode penelitian selesai. Ya. Ya, saya rasa itu nanti yang akan kita minggu depan yang akan kita diskusikan, bukunya dulu. Mohon 1-2 hari sebelumnya dikirim ke saya buku itu dalam bentuk jilidan, nah, baru dipresentasikan. Kemudian minggu berikutnya kita presentasi makalah-makalah masing-masing. Saya rasa itu sebelum saya akhiri, ada hal yang perlu dijelaskan lagi? Saya izin bertanya dulu lagi, Prof. Ya, silakan. Biasanya teori itu kan juga ada yang dinormakan, Prof. Kalau kemudian kita menyandarkan norma itu, aturan yang ada di norma, tapi sifatnya teoritis, itu apa bisa, Prof? Teori dan norma kan beda, ya. Jadi teori-teorinya aja yang dipakai untuk relevan. Norma ya kan dipakai untuk membahas apakah yang sudah ditentukan norma nggak ada, ya itu aja. Kan bisa dipakai itu. Norma itu bisa dipakai untuk membahas. Kalau seandainya memang itu yang dikaji normatif, ya. Normatif kan menggunakan norma. Yang dianalisis semuanya norma, ya. Jadi antara norma satu dengan norma yang lain saling diadu dengan apa? Ya dengan itu pendekatannya yang dipakai apa? Apakah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan peraturan yang lain? Nah, itu yang digunakan. Jadi jangan sampai kemudian membenturkan dalam penelitian sosial norma. Masa norma ya kan teorinya beda. Ya kalau penelitian normatif ada norma. Ya karena yang dikaji memang norma. Jadi kalau penelitian normatif itu teks diuji dengan teks, norma diuji dengan norma. Dalam penelitian empiris tidak ada itu. Ya, yang dikaji itu justru temuan Anda diuji dengan apa? Dengan teori yang Anda pakai tadi. Teori misalkan apa? Teori tentang perlindungan hukum. Nah, dilihat apakah sudah ada di dalam pelaksanaannya. Kan perlindungan hukum itu ada dua. Ada yang terkait dengan preventif. Apakah sudah ada di teks normanya, apa yang dilindungi itu, nah itu masuk wilayah normatif. Tetapi yang kedua adalah perlindungan hukum represif di penegakannya. Nah di penegakannya kan tidak mungkin ya menguji norma-norma itu. Yang diuji ya bagaimana hasil penelitian lapangan tadi dengan teori yang real. Ya. Pendapat teorinya apa? Ya, kalau dalam perlindungan hukum tadi, apakah sudah dilaksanakan enggak? Siapa pelaksananya? Sudah jalan atau tidak? Kalau dalam konteks hukum, sistem hukum ada 4 hal ya penegakan hukum diuji. Apakah nanti substansinya sudah benar enggak? Kemudian sudah paham enggak para pejabatnya? Kemudian masyarakatnya sudah paham enggak? Ada biayanya enggak? Lah itu dipakai untuk beberapa poin-poin penting itu dipakai untuk analisis. Ya. Jadi pertanyaan Anda itu wilayahnya normatif. Ya, wilayah normatif ya iya. Norma yang dipakai untuk menguji. Ya. Contohnya umpama teori diskresi dalam hukum administrasi, Prof. Itu kan juga sudah diatur juga di Undang-Undang 30 tahun 2014. Kemudian teori tentang kekuasaan kehakiman. Itu juga sudah ada aturannya juga tentang teori-teori kekuasaan kehakiman. Bahwa hakim itu bebas, itu kan juga sudah diatur.
apakah itu juga masuk dalam konteks teori gitu, Bro? Walaupun ya itu masuk ke dalam konteks teori, tapi di dalam wilayah yang normatif, ya. Wilayah normatif. Dalam wilayah empiris itu ada teori perlindungan hukum, teori tentang penyelesaian sengketa lah. Teori-teori itu meskipun ada di norma, tapi konteks variabel-variabel yang di dalam teori itu yang digunakan untuk menganalisisnya. Jadi misalkan aja teori tentang efektivitas penegakan hukum. Itu kan ditentukan efektifnya suatu norma itu ditentukan oleh 4 hal. 1, substansinya harus bagus, tidak ada pertentangan. 2, strukturnya harus paham ya tentang substansi itu, kehendak substansi itu, memiliki moralitas dan itikat baik dalam mengimplementasikan. Nah, itu dipakai. Yang ketiga, kesadaran hukum masyarakat tentang satu persoalan yang mau diangkat. Nah, baru yang keempat adalah berkaitan dengan persoalan yang terkait dengan biaya. Apakah difasilitasi biaya apa enggak untuk penegakannya? Nah, itu diuji temuannya. Salah satu enggak ketemu ya sudah tidak efektif. Kan gitu. Ya. Jadi mohon dipisah ya untuk hal-hal yang sifatnya sudah masuk dalam norma itu biasanya dalam penelitian-penelitian normatif iya memang teks diuji dengan teks. Tapi dalam penelitian sosiologis teks tidak diuji dengan teks. Ya. Temuan-temuan diuji, dianalisis dengan teori. Teori yang digunakan apa? Ya itu dipakai untuk uji. Ya. Tidak norma. Ya, silakan ada yang lain. Kalau tidak ada karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Kita berdiskusi pada minggu depan supaya lebih jelas lagi ya. Kita mendapatkan modal dari Ronald Dworkin ya tentang keadilan. Setelah itu masuk wilayah diskusi akan lebih seger lagi. Saya rasa itu mohon maaf kalau ada waktu yang kurang, kita diskusikan minggu depan kelanjutannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.